Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Erpiana, peserta Lasar CPNS tahun 2022, gelombang 5, golongan 3, angkatan 13, kelompok 2, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengampu materi Dr. Konrad Sawang dari SMPD. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview agenda 3, yaitu dengan judul Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mana Smart Governance itu sendiri ada dua, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sekarang kita akan memasuki pembahasan masalah manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama, profesional, kedua, memiliki nilai dasar, ketiga, mempunyai etika profesi, keempat, bebas dari intervensi politik, dan yang kelima, bersih dari praktik KKN. Next, kedudukan ASN, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kita melihat sendiri di sini ada PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Next, kita akan melihat fungsi dan tugas ASN, di mana fungsi dan tugas ASN itu sendiri ada tiga. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan hak PNS dan P3K, di mana berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kita bisa lihat sendiri di sini hanya jaminan pensiun dan hari tua yang berbeda, sedangkan gaji, tunjangan, cuti, dan perlindungan serta pengembangan kompetensinya sama. Selain ASN menerima hak, di sini juga ASN berkewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan penjabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ASN juga mempunyai kode etik dan kode perilaku sebagai ASN, yaitu yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesepuluh, memegang teguh nilai dasar ASN yang selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 11. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, kode etik dan kode perilaku sebagai ASN ini tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, di dalam manajemen ASN juga terdapat sistem merit, di mana sistem merit itu sendiri artinya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit itu sendiri mempunyai manfaat bagi organisasi maupun pegawai. Manfaat sistem merit bagi organisasi adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Kalau manfaat sistem merit bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan dan karakter yang meliputi yang pertama, integritas, yang kedua, profesional, yang ketiga, hospitality, yang keempat, networking, yang kelima, entrepreneurship, yang keenam, berwawasan global, yang ketujuh, penguasaan IT, yang kedelapan, bahasa asing. Di dalam Smart ASN juga kita harus memiliki literasi digital yang banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kita akan melihat Indonesia Digital Nation bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing, di mana pemerintah digital mempunyai regulasi dan kebijakan serta pengendalian. Masyarakat digital mempunyai aktivitas digital, aplikasi dan infrastruktur, dan ekonomi digital juga mempunyai SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi. Next, kita akan melihat 4 kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture, di mana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital etik, di mana kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etik digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat,
digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga kita mempunyai hak digital, yaitu hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Dalam hak digital ada 3, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Selain mempunyai hak digital, kita juga mempunyai etika bermedia digital, di mana etika digital adalah media digital yang digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan paduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Baiklah, demikian review dari saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sekian dan terima kasih.